saya curiga presiden nggak tahu bahwa Kapolrinya bikin satgas ini. Iya, iya. Nggak ada laporan ke presiden. Nggak ada. Ya. Mudah-mudahan nggak ada. Karena kalau ada presiden juga harus tanggung jawab ini. Iya, saya yakin nggak ada lah. Ya biar nggak rame video ini, kita bilang aja nggak ada. Nggak ada. Bung Haris, aduh apa kabar? Baik. Bang Zul. Lama tak basuh kita nih ya. Dulu Bang Zul ini ngetop di TV kan. Sekarang Ya. udah jarang muncul ya Jarang lah, sekarang di podcast saja. di podcast. Ya. Podcastnya belum pernah dilaporin polisi ya. Ah, Saya udah kenal pot ya. ngehamtam, Oh. ngebahas HAM bersama tamu. Ah, Gitu. Kalau yang kenal pot itu kanal podcast untuk orang-orang terpinggirkan. Oh ya, saya lihat itu kemarin wawancara dengan ibu-ibu di ini ya, di Medan ya. Di Medan. Kasus di Medan, kasus di Bogor. Suaminya itu yang ngebongkar soal pungli. Saya udah dikomplain sering, dilaporkan polisi. Kasusnya lagi jalan nih kan. Gitu. Ntar abang juga pasti ada yang lapor lah. Ya kalau kita ya apa boleh buat, setiap aktivitas itu kan pasti ada resikonya lah. Iya. Kalau udah dilaporkan tuh Bang, itu artinya ada gunanya YouTube-nya buat orang. Ya, saya sendiri dulu waktu saya di DPR pernah Bang Buyung itu nuntut saya. Oh, iya. Tapi terus saya bilang sama sekretaris Bang Buyung, tolong kasih tahu Bang Buyung ya. Saya itu tahun 77 masuk penjara itu gara-gara calonkan Buyung Nasution jadi wakil presiden. Iya. Ali Sadikin presiden kan. Iya. Nah, jadi saya ini simpatisan Bung Buyung berat, saya bilang. Iya. Ayo akhirnya ketemu selesai gitu-gitu aja. Indonesia itu kan enaknya begitu ya. Iya, Bang itu Buyung. antropologinya orang Indonesia. Iya. Jadi Bung Haris ini saya tahu Bung Haris kan sibuk ya. Menyibukkan diri lah. Belagak sibuk lah, belagak sibuk. Belagak sibuk dan ada janji-janji lagi tidak bisa menolak kalau udah janji. Iya, iya. Kita yang masih aktual ini sekarang, walaupun sebenarnya kalau kita bicara kasus ini sudah terlalu banyak ya, sudah Sambo ya. Sambo terlalu banyak. Tapi kan rasanya tidak lengkap kalau Bung Haris ini tidak bicara persoalan ini. Nah, bagaimana Bung Haris melihat kasus Sambo ini? Saya sebenarnya menghindari untuk bicara untuk soal Sambo dari hari-hari awal. Ya. Karena saya tahu ini pasti ramai. Ya. Dan alhamdulillah ramai. Dan yang muncul pengacara-pengacara hebat menurut saya. Pak Simanjuntak, Pak Johnson kan teman kita lah ya. Mereka gigih semua lah menurut saya. Senang juga, happy saya ngeliat. Komarudin Simanjuntak itu maksudnya ya? Komarudin Simanjuntak. Mereka fight-nya bagus lah. Kalau kasus Sambo, gimana pertanyaannya Bang Zul gimana? Ya kira-kira bagaimana kita melihat kasus ini? Ini kan terus terang aja macam-macam ya pendapat ya. Iya. Walaupun sudah agak fokus ya dengan Kapolri mengumumkan si Sambo sendiri sebagai tersangka dan beberapa orang. Dan Sambonya sendiri sudah ngaku kan? Nah, sudah ngaku dengan berbagai saksi yang ada. Betul. Nah tapi kan persepsi kita kan kadang-kadang tidak bicara dari segi kasus saja gitu loh. Kalau saya mungkin begini Bang Zul, yang ingin saya tawarkan yang mungkin sudah hidup di kepalanya orang kan. Satu ada kasusnya, yang kedua menurut saya yang penting adalah peta atau makna politis ya, atau makna kekuasaan dari seorang Sambo dan jejaringnya. Nah ini yang kemudian ramai belakangan, kalau saya menyebutnya sebagai season 3, kalau pakai bahasa pendekatan film Korea atau serial film India, ini udah masuk ke season 3. Season 3 yang mana sudah mulai menguak soal jejaring kekuasaan. Jadi tapi sejak awal saya sudah melihat bahwa ketika butuh bisa sampai 3 hari baru diungkap, baru ketahuan, beda dengan kasus lain yang mungkin hanya hitungan jam sudah langsung terungkap. Itu karena
ada magnitud politik dari pelaku atau para pelaku. Dari mulai menghilangkan barang bukti, begitu bisa cepat ya tahu apa aja barang bukti yang mau dihilangkan. Lalu juga soal jabatannya, kan posisinya dia kan Kadif Propam, polisinya polisi. Yeah. Jadi kalau misalnya Joshua menjadi korban dari polisi yang lain, tuh ngadunya ke Kadif Propam misalnya. Nah, tapi ini justru malah dia menjadi pelakunya. Nah, jadi magnitud politiknya. Yang ketiga itu yang sebenarnya penting adalah bagaimana nasib Polri pasca Sambo. Yeah. Nah, jadi soal kaitannya dengan soal apa sih yang kita bisa ambil dari pelajaran peristiwa Sambo ini. Tapi sebelum masuk ke sana begini, yang tadi kan seperti tadi ada jaringan segala macam ya, kan kita lihat ada 60 lebih ya polisi yang sekarang dianggap terlibat terkait dengan kasus ini. Ini kan luar biasa. Itu dia, artinya magnitud politiknya tadi. Magnitud itu apa ya? Daya masanya atau daya lekatnya ya. Daya kekuatannya itu ya. Kapasitasnya si seorang Ferdy Sambo ini dalam hitungan jam bisa memobilisir polisi-polisi wilayah dari Polres Polda gitu ya, sampai di Mabes, di unitnya dia, divisinya dia. Nah, itu kan tidak sembarangan orang bisa mobilisir seperti itu. Jadi bukan hanya soal menyuruh si Baradae saja, tetapi juga bersama-sama menggunakan kewenangan dan kapasitasnya menghilangkan barang bukti, memobilisir untuk tidak menggunakan kewajibannya. Kan di KUHP ada pasal-pasalnya tuh. Pegawai negeri yang melihat kejadian itu berkewajiban untuk mencegah dan lain-lain segala macam. Nah itu bisa dikesampingkan hanya dengan kekuatan tadi itu. Nah ini satu hal yang cukup serius menurut saya. Sampai 3 hari itu artinya memang ada satu hal yang cukup rapi, tetapi bukan hanya orang-orang yang terlibat mengeksekusi, menghilangkan barang bukti, dan mendiamkan saja. Tetapi juga belakangan tadi yang saya bilang Satgas ini. Nah, magnitud daya kekuatannya si seorang Ferdy Sambo ini itu juga karena akumulatif, Bang. Sudah terbangun. Akumulatif. Jadi dia bukan orang yang tiba-tiba, saya kasih gampangnya kayak Mr. Bean yang tiba-tiba datang, terus harus berhadapan dengan hidup di situasinya, enggak. Ini karena ada proses historisitas ya. Historisitas kekuasaan tadi itu yang dimiliki oleh Sambo, dan Sambo sendiri dia Sambo tidak sendirian. Dia ada jejaringnya yang sudah terbangun lama juga. Dan ini difasilitasi oleh Tito Karnavian ketika jadi Kapolri yang membangun Satgas tadi itu. Nah, Satgas ini kemudian seperti ya, ini bahasanya yang sering saya dengar di banyak tempat, seperti Bareskrim di dalam Bareskrim, atau seperti institusi sendiri di dalam kepolisian yang punya fungsi melakukan penyidikan atau proses hukum. Nah, ini yang sebetulnya nggak usah kita orang awam. Sebenarnya masalah ini sudah jadi pertanyaan besar di banyak polisi-polisi di lapangan atau di unit-unit tertentu, atau bahkan sejumlah polisi jenderal di Mabes Polri sudah sejak lama merasakan ada praktek yang mendua. Bahkan ada korbannya. Secara tidak langsung sebenarnya ada korbannya, jenderal-jenderal yang minggir aja, atau memang sengaja ditendang gitu dari tugas-tugas mulia itu. Jadi kalau kita bicara sejak Tito Karnavian ya, itu Tito jadi Kapolri tahun berapa ya? Ya waktu 2000 berapa ya? Ya berarti sebelum pemilu. Satgasus ini lama sekali ya?
Sudah lama. Dari 2019, 2018 barangkali. Satgasusnya 2019. Iya. Tito dari tahun 2018 kalau nggak salah. Jadi itu terbentuk pada saat Tito menjadi Kapolri ya? Oh enggak, sebelumnya. Tito itu jadi Kapolri sejak tahun 2016 atau 2017 gitu. Artinya terbentuk pada masa dia jadi Kapolri. Dan diteruskan di zamannya Pak Idam Aziz. Sebenarnya sampai Pak Listio pun masih keluarkan SK Satgasus itu. Yang terakhir ketuanya sih. Nah itu kita lihat ya, kalau secara keorganisasian Polri, pembentukan Satgasus ini penyimpangan nggak? Kalau kita baca surat keputusan pembentukan Satgasus, tidak ada yang urgent ya, nggak ada yang khas, yang tidak ada tugas yang sangat khas yang menanggulangi kekurangan dari kerja dari Bareskrim misalnya. Toh yang diambil sebagian juga orang-orang yang sebetulnya pimpinan dari kerja-kerja Reskrim di wilayah, atau orang-orang yang ada di unit Reskrim juga yang ada di Mabes misalnya. Nah, rujukannya juga undang-undang, bukan situasi tertentu. Jadi yang mana setiap undang-undang, misalnya undang-undang pencucian uang TPPU, undang-undang ITE, itu kan sudah memberikan mandat di undang-undang itu kepada institusi atau pejabat-pejabat tertentu ketika terjadi A, terjadi B, terjadi C. Tidak ada yang memandatkan untuk dibikin tim khusus gitu, nggak ada. Nah, jadi menurut saya memang ini kalau bahasa itunya aspal. SK-nya betul dari Kapolri. Tapi isinya ini saya curiga presiden nggak tahu bahwa Kapolrinya bikin Satgas ini. Nggak ada laporan ke presiden. Nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada. Karena kalau ada, presiden juga harus tanggung jawab ini. Saya yakin nggak ada lah. Ya biar nggak rame video ini, kita bilang aja nggak ada. Nggak ada. Ya kan? Karena kalau kita bilang presiden pasti tahu, video ini pasti rame. Ya kan? Jadi kita bilang pasti Jokowi. Ini yang ada laporan nanti. Tapi paling enggak dia dapat hasilnya. Karena misalnya Satgasus ini punya tugas juga untuk di sektor ITE. Dan kita tahu peningkatan angka pelaporan pidana menggunakan undang-undang ITE ini meningkat semenjak ada Satgas. Meningkat kan? Semenjak ada Satgas. Terutama mereka yang dianggap berseberangan dengan pemerintah. Gitu. Nggak penting isinya apa, pokoknya kalau bertentangan dipidanakan. Nah, jadi memang penting Satgas ini diaudit. Jadi Mabes Polri ini tidak hanya harus Pak LSP ya, Listio Sigit Prabowo ini tidak hanya mengungkap kasus Sambo terhadap Brigadir Joshua saja, tetapi juga harus mengungkap kerja dari Satgasus ini. Gitu. Apa saja yang mereka lakukan selama ini kan? Duitnya dari mana, Bang? Ya, ini yang persoalan. Duitnya Satgas ini kan kalau di dalam SK itu dari pendanaan Polri. Berarti itu kan mengganggu kinerja polisi yang ada di Polsek. Kita suka dengar polisi bilang, bensinnya nggak ada. Kalau anggarannya dari Polri, tadi gimana? Kalau anggaran dari Polri, berarti kan mengganggu dana operasional Polri yang sebenarnya. Yang sudah ditentukan melalui APBN kan, penggunaan anggarannya. Itu kan sampai nanti untuk polsek-polsek. Yang motornya jelek, mobilnya jelek. Sewa kantor. Yang masyarakat lapor sapi hilang. Nggak bisa diproses secara baik. Yang kadang-kadang kita suka dengar polisinya akhirnya minta duit supaya bisa proses hukum. Nah, mungkin dananya diambil karena di porsi besar ini. Ada untuk dipakai untuk Satgas mungkin. Kita bilang, bisa pakai kata mungkin, Bang. Loh, tapi kan begini, yang terdengar informasi kan seolah-olah Satgas ini uangnya cukup banyak,
hasilnya. Dan kemudian bisa membangun jaringan yang begitu hebat, begitu besar. Nah, jadi penanganannya bisa sampai judi juga, ya kan? Yang ramai itu judi online katanya. Judi online. Konon ya. Konon katanya judi online. Ya. Lalu beberapa kasus yang lain, pangan juga, ya kan? Nah, yang ditangkep-tangkepin itu, kok kasusnya nggak pernah ke pengadilan? Ya. Ya kan? Kasus-kasus yang ditangani oleh Satgas, ada berapa sih? Buka dong di atas meja. Kalau dibilang nggak ada, berarti nggak ada gunanya. Iya. Untuk apa? Nggak ada kerjanya. Kalau nih Satgas ini penting, bagus, mana hasilnya? Iya. Ada berapa kasus? Nah, yang ditangkap diurus berapa kasus? Nanti kita bandingkan di putusan pengadilan. Berapa yang ke pengadilan? Tapi kan begini, Bung Haris. Propam ini kan sebenarnya dia kan menangani kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Polri di internal Polri kan. Tapi kan Propamnya direkrut juga jadi Satgas. Makanya dia nggak bisa menganggap bahwa Satgas ini baik atau tidak, legal atau ilegal. Dan memang bukan bidangnya. Mestinya ini bidangnya Irwasum yang harusnya memeriksa. Lalu juga mestinya sejak tahun pertama, tahun kedua sudah dievaluasi oleh Kompolnas. Ya kan? Komisi Kepolisian Nasional. Gitu. Ini sampai bertahun-tahun ada. Nah, Irwasum dan juga Kompolnas di setiap zaman, setiap tahun itu periksa ini enggak. Dan saya yakin mereka tahu. Gitu. Dan mereka diam. DPR tahu, tapi diam. Ya kan? Komisi 3 itu. Nah, terus siapa lagi tadi yang saya bilang? Presiden. Nah, kalau misalnya tidak tahu, mereka harus membuktikan dirinya bahwa mereka nggak tahu. Kalau sampai mereka nggak tahu, makin sah untuk kita katakan bahwa Satgas ini dia aspal. Asli tanda tangan setiap Kapolri, tapi dia menjalankan fungsi palsu. Karena dia mengulangi tugasnya si polisi. Nah, itu satu. Yang kemudian juga adalah tadi matematikanya, Bang. Kalau memang nggak ada hasilnya, kenapa Satgas ini tiap tahun diperpanjang? Kalau dibilang ada hasilnya, mana kasusnya, daftar kasusnya? Tunjukkan dong. Nah, kan kalau kasus berarti kasus pidana. Harus dibawa ke pengadilan. Mana putusan pengadilannya? Kita mau lihat. Kasus TPPU, berapa uang yang dikembalikan? Betul nggak? Kasus korupsi, berapa kasus yang uang dikembalikan ke negara? Nah, jadi kita harus lihat itu matematikanya. Gampang ini, ya kan? Kalau sampai kita diem aja dan kita nggak dikasih datanya, bodoh lah kita ini namanya, gitu. Nah, ini jadi kenapa pada nggak tahu? Kenapa kalau tahu pada diem aja? Lalu mana hasilnya? Gitu. Lalu kenapa setiap Kapolri semua tanda tangan aja? Perpanjang. Nah, jadi itu aja lo diperiksa. Itu dulu diperiksa, baru nanti kita kan rame nih beredar tuh yang gambar-gambar itu kan, kerajaan Sambo itu kan, ada 1, triliun berapa dibilangnya kayak gitu. Di situ dibilang kalau dibilang data itu, wah itu nggak valid. Nggak ada sumbernya. Ya kita bilang juga aja, yang bilang itu hoax, kita tanya, sumber hoaxnya dari mana? Jadi ya 50-50 lah. Nah itu kita jadikan aja sebagai bahan diskusi untuk kita menelurkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih metodologis. Seperti tadi tuh, kenapa bertahun-tahun ada? Kenapa dibiayai? Apa hasilnya? Nah kayak gitu. Nah di bahan tadi itu disebut juga, Bang. Katanya selain judi ada tambang, ada narkotika, ITE. Nah kalau tapi menariknya di bahan itu yang diurai hanya soal alur judinya aja. Tambang nggak ada.
Narkotiknya juga nggak ada. Narkotiknya juga nggak ada. Nah, menarik sebelah buka yang tambang juga. Alurnya seperti apa itu? Karena di tambang itu ada saham di atas meja, ada saham di belakang meja, di bawah meja. Ngalirnya itu ada. Dan kita tahu memang di lapangan itu adalah tuh uang-uang buat yang seragam warna apa, Oh ada gitu ya. semua. Ya kan? Ada warna Iya. uangnya. Abang jangan bilang, oh gitu ya, abang kayak nggak ngerti aja. Jangan abang dapat juga kan? Nah, kayak Kalau gitu. dapat kita nggak bikin podcast. Nah, itu dia. Ini kita bikin podcast karena kita nggak dapat. Nah, jadi itu bang. Ongkos lepas rantai dari lepas jangkar supaya tongkang bisa jalan tuh berapa? Ada semua itu di lapangan. Gitu, ya kan? Batu bara lah bang, barang Tuhan bagi rata katanya, ya kan? Nah, jadi itu mesti diungkap juga, gitu. Jadi memang ya inilah saya jadi ingat ya situasi di Georgia. Di Georgia itu di Eropa Timur itu, lu pernah itu polisinya dibubarkan istilahnya. Jadi fungsi keamanan dikasih tentara, fungsi administrasi hukum diserahkan ke Kementerian Kehakiman. Dan dipecat semua polisi, direkrut ulang setelah setiap polisi bisa membuktikan bahwa dia baik. Nah, ketika dibubarkan, angka kejahatan itu malah menurun. Jadi Ini di Georgia, Iya. di Georgia. Di Indonesia mah enggak. di sini mah baik kita. Nanti kalau nggak ada polisi malah lebih meningkat kejahatannya. Tapi dalam beberapa situasi memang kejahatan itu yang semakin bahasanya ya, semakin elit dan tinggi, semakin cerdas, itu memang dilindungi oleh kekuasaan. Terlalu banyak yang terlibat. Iya, dilindungi oleh kekuasaan lewat kebijakannya, lewat otot dan senjatanya, lewat akses dan informasi. Oke, Bung Aris, ini kan kalau kita lihat membangun sebuah jaringan yang besar ini, ya. Iya. Dan terus terang saja sebenarnya Satgasus ini kan banyak mengambil fungsi dan perannya Bareskrim ya. Betul. Kan gitu. Nah, ini kan jadi dualisme di dalam polisi dalam menangani kasus. Betul. Nah, ini kalau kita lihat keberhasilan Sambo ini membangun jaringan dengan Satgasusnya, itu apa karena pengalaman dia, kita lihat memang dia sangat berpengalaman di dalam bidang reskrim, mulai dari di Polres, di Polda, dia kan banyak sekali aktif sebagai menjabat di reskrim. Sebetulnya itu sih ada ribuan polisi atau ribuan perwira juga punya pengalaman yang sama. Tetapi ini kan soal siapa yang bisa mengakses pemegang bandul. Bukan bandulnya, tapi pemegang bandul. Nah, ketika siapa yang punya ide dan mengeluarkan SK itu di awal. Jadi memang jaringnya orang tersebut. Ya kan? Nah, jadi ke sana ada faktor loyalitas, skill. Jadi ya makin direkrut, makin beroperasi, makin disupport, ya makin baik lah performanya di pembagian tugas di dalam Satgas itu. Tapi yang menarik tuh begini loh Bang. Pertanyaan Abang itu saya ingin jawabnya, orang-orang, ada sejumlah nama yang konsisten dari sejak awal sampai belakangan ini, nama-nama itu ada dalam Satgas. Ya kan? Ada yang namanya ada terus dia. Jenderal? Okay. Nah ini dia yang kedua adalah waktu dulu masuk masih perwira menengah. Karirnya cepat sekarang ini. Contoh Sambo lah ya. Dulu waktu masuk di awal-awal masih perwira menengah. Ya kan? Sampai kemarin di wisuda sama Listio itu dibubarkan, ya kan? Sampai udah berapa tahun itu udah bintang 2. Angkatan 94 pertama bintang 2. Iya. Kalau menurut selebaran yang beredar itu bahkan mau dijadiin Kapolri di 2024 kan? Waduh, dahsyat. Yang mana tinggal 2 tahun lagi. Jadi 1 bintang setahun. Jadi kemampuan rekayasanya Sambo ini luar biasa ya. Menurut saya bukan Sambo. Yang bandul tadi, pemegang bandul. Pemegang bandul. Nah, menurut saya ini gini. Jadi memang yang ada di Satgas ini karirnya moncer, pangkatnya moncer. Gitu. Ya karena luar biasa kekuasaan. Nah, selama mereka jadi Satgas itu
mereka bisa datang ke tempat-tempat tertentu untuk tiba-tiba atas nama supervisi mereka yang umumkan, mereka nanti yang dapat nama kayak gitu-gitu. Terus kasus yang harusnya berlanjut bisa berhenti. Iya. Karena menurut saya nggak adil, polisi-polisi di lapangan di daerah yang mereka yang bekerja, ya mereka yang harusnya dipromot. Ya. Tetapi karena seolah-olah ada tim dari Jakarta, yang mana tuh sebetulnya kita kan lu sering dengar ya, tim dari Jakarta diberangkatkan, tim dari Jakarta. Ternyata itu Satgas ternyata. Oh, pakaian sipil. Kadang-kadang sipil ya. Ya, tapi saya alhamdulillah mereka masih berpakaian lah. Saya takutnya kan nggak berpakaian. Gitu. Yang kita mengherankan ya, artinya kan seorang Kapolri itu tahu bahwa dengan membentuk Satgas ini kan perannya Reskrim itu berkurang. Yang notabene juga organiknya dia kan. Iya. Kenapa harus dibentuk lagi Satgas ini ya? Ya ini mungkin ada ada politik sandra di dalam institusi. Ya ini yang bubarkan kan Palistio. Ya. Tetapi kan juga ada SK yang ditandatangani juga oleh Palistio untuk memperpanjang Satgas tersebut. Ya. Dan ada sejumlah orang dari Kapolda dari Kapolri sebelumnya kan, yang kita tahu dekat loyalisnya A si B gitu. Yeah. Nah mungkin ya perlu dicari tahu juga kenapa Palistio mengakomodir kelompok tersebut, atau kenapa, paling nggak bahasa positifnya begini, kenapa Palistio nggak punya orang sih? Yang mana sebenarnya kita tahu ada polisi-polisi yang baik, pintar dan berani juga. Ya Dan kan? masih bisa diharapkan ya. Banyak bintang 3 ada berapa selain Pak Agus ya, Kabar Eskrim. Pak Agus ini kan semangat betul nih kemarin kan, kayak bola bekel dia lincah tuh kan. Iya. Tapi emang orangnya begitu nih, ceplas-ceplos segala macam. Tapi selain Pak Agus, Kabar Eskrim ada lagi misalnya Pak Arif. Ya bersyukurnya kita Palistio ini dikelilingin oleh jenderal-jenderal yang seperti inilah, lumayan lah. Ya berarti kalau kita lihat di sini di Tronojoyo sendiri ada pertarungan ya, atau ada pertentangan antar jenderal ini ya? Iya, kita nggak usah tutup-tutupi lah, ada faksi-faksi itu dalam polisi. Kalau Palistio ini kan ya memang punya apa namanya surat kuasa khusus lah, kalau bahasanya lawyer itu dari kira-kira gitu ya dari Kapolri. Karena memang secara undang-undang kan memang Kapolri itu ditunjuknya oleh presiden kan. Dan memang secara historis ya punya kedekatan dengan presiden. Ya. Nah, dan Palistio ini kan kalau yang kita pahami, kita lihat ya bukan orang yang agresif, mau macam-macam. Nggak gila nyanyi, baru kemarin aja joget di istana kita lihat kan. Sebelum-sebelumnya kan nggak pernah kita ngagetin Panglima TNI Andika dengan ulang tahun kayak yang sebelum-sebelumnya kan begitu kan, nggak ada kan gaya-gaya begitu, nggak ada, cukup sederhana. Gaya pekerja lah. Ya paling enak kita bilang ya gayanya Listio lah. Nah ada faksi-faksi yang sederhana kayak Palistio tapi diem tapi jalan gitu. Ada faksi dulu kita suka dengar faksi BG, faksi Tito, ya kan? Pertarungannya cukup kuat itu. Ya Satgas ini menurut saya nih ya, saya yang bertanggung jawab, abang nanti nggak usah kalau dilaporin polisi abang nggak kenal lah. Tapi menurut saya kalau Satgas ini banyak yang secara historis memang punya kedekatan dengan Tito. Ya. Gitu. Ya karena dasar SK-nya kan SK Tito. Yang bentuk kan Tito. Nah, tapi karena Pak BG ini juga orang polisi meskipun di BIN ya, jadi ya masih ada juga kita dengar lah ribut-ribut itu. Siapa lagi faksi itu ya? Ya yang sebenarnya dominan ya faksi BG, faksi Tito itu. Ya. Karena juga persoalan pertarungan menjadi Kapolri juga kan? Iya. Diawali dari situ ya. Betul, akhirnya ada 2 bintang 4, satu di Pejaten, satu di Trunojoyo, begitulah. Nah jadi ya begitu ada Palistio nih agak enak juga kita dengernya gitu. Bukan faksi dulu, tapi ya memang ada satu nih yang punya Satgas ini nih yang masih hidup di dalam. Nah faksi ini yang memang masih situasinya masih kayak begitu. Ya. Dan bagaimana Bung Haris melihat tentang
opini-opini yang berkembang ya di tengah-tengah masyarakat bahwa di dalam internal Polri itu syarat dengan adanya mafia. Sebenarnya indikasi ini saya kutip aja lah dari pernyataan Menko Polhukam lah ya, Pak Mahfud MD. Ya. Berapa tahun lalu kan dia bilang ada bisnis hukum. Kita kan kalau orang lawyer ini kan orang sarjana hukum taunya hukum bisnis. Nah, dia bilang ada bisnis hukum. Ya itu sebenarnya kita udah tahu lama lah. Terus di dalam sana ya ada mafia, ada yang memang mendagangkan kewenangan ya bang. Dulu, jadi gini, ada zaman ketika para penegak hukum itu termasuk polisi ya, itu disuap lah kira-kira begitu. Kasusnya kan banyak kayak gitu, disuap. Saya sendiri pernah nanganin kasus-kasus kayak gitu. Yeah. Disuap untuk bekerja. Sampai sekarang masih ada kasus kayak gitu. Tapi juga ada kasus di mana atau situasi di mana mereka menggunakan kewenangannya. Bukan lagi untuk bekerja, tapi menggunakan kewenangannya untuk menciptakan kasus. Nah, yang ketiga, kombinasi 1 dan 2 itu menjadi kayak semacam terinstitusionalisasi, menjadi pola. Gitu. Nah, itulah yang kemudian kadang kita sering ketemu polisi. Kantor saya tuh sering lah dimintain duit sama polisi penyidik gitu. Jadi mereka bilang ya kita kerja kalau ada duitnya. Kurang lebih kayak gitu. Iya. Kalau kosong-kosong aja nggak bisa kerja. Ya, jadi makanya saya punya teori sejak zaman saya di Kontras dulu. Saya udah punya kesimpulan. Polisi itu kerja karena 3 bang. Ya kan? Kalau ada atensi namanya, perintah dari pimpinan. Ya kan? Yang kedua kalau dibayar, ada uang, disuap. Yang ketiga kalau viral. Kan pernah rame tahun lalu tuh, no viral, no justice itu gitu. Tapi sebetulnya ini di sosmed. Tapi zaman sebelum sosmed kan dulu di media. Nah, jadi kalau rame, jadi makanya dulu waktu kita advokasi zaman di Kontras, ya kan, bersama teman-teman yang lain di YLBHI dan lain-lain. Kita tuh dibantu banyak sama media, yang makanya kemudian media juga kan diganggu, banyak yang diganggu kan oleh penguasa-penguasa ini, jurnalis-jurnalisnya. Nah, jadi kalau rame di media atau di sosmed, baru dapat perhatian, diterima audiensi, ya kan. Nggak usah rame-rame, ya kan, Bung Haris, kita kan bisa ngobrol kayak gitu. Nah, atau yang tadi itu kalau kita bayar. Nah, biasanya yang bayar ini kelas menengah, kelompok bisnis, yang nggak mau rame-rame udahlah pokoknya cepat kelar atau ini mesti cepat diproses. Ada yang kayak gitu, ya kan? Nah, orang nggak mau pusing ya? Iya, ini polisinya ada yang cerita sama saya, yang nyuap juga ada yang cerita sama saya, gitu. Nah, ada lagi yang atensi. Yang atensi ini bisa jadi pimpinannya juga didatengin, pakai bungkusan, atau yang ya secara politis. Ini kejadiannya sering seperti ini ya? Ya, banyak di sosial media banyak, yang datang ke saya banyak, gitu. Nah, saya handle kasus secara resmi yang kayak gini-gini juga udah. Nah, jadi itulah makanya kalau saya dampingin orang polisinya berapa kali saya disuruh klien saya suruh cabut kuasa sama polisi. Pengacaranya jangan repot urusan ya. Repot urusannya katanya. Oke, kita kembali ke persoalan Ferdy Sambo ini. Bagaimana Bung Haris melihat penanganan oleh Kapolri ini, temannya Pak Listio ini ya, menangani kasus Sambo ini? Sampai hari ini saya kasih poin 7 lah. Sampai saat ini ya? Sampai hari ini ya. Kalau besok tiba-tiba berubah ya kita nilai ulang lah. Tapi kalau sampai podcast ini dibikin saya mau bilang 7. Ada 3 poin yang hilang ya bisa lah. Tapi oke lah. Meskipun ya
Ya kalau kita sih lihat, ya ini resiko seorang pemimpin, seorang Kapolri, ya harus bongkar bahwa kita pasti dia punya kedekatan sendiri dengan Sambo. Ya. Ya dia Kapolri, Sambo Kadif. Dan dia memperpanjang Satgasusnya kan? Iya, pasti adalah itu main-main badminton barengnya, ya kan, acara-acara nyanyi-nyanyinya juga ada barangkali, serah terima jabatan apa gitu. Pasti satu hal yang wajar sebenarnya ya. Iya, dan urusan-urusan kasus polisi, dan saya pikir kan sebelum kasus ini Pak Listio juga banyak perhatian ya untuk penanganan kasus, karena Pak Listio juga bekas Kadif Propam. Jadi pasti dia tahu psikologi seorang Kadif Propam. Dan dia tahu tugas apa yang harus dijalanin. Gitu. Jadi pasti dia punya jalur khusus. Nah, sebaliknya Verdi Sambo juga anak muda yang sudah bintang 2, banyak yang lebih tua nggak dapat bintang, cuma dapat bulan, ya kan? Dan pasti kan ada prestasinya. Tadi itu magnitud, getaran politiknya dia pasti ada. Yang pasti dia ada punya keleluasaan dengan tanda kutip ke Kapolri. Oke, jadi saya pikir sih kayak gitu. Nah, tapi dia ambil resiko karena ada tekanan publik. Ada pengacara-pengacara hebat yang jadi lawyernya si Joshua. Keluarganya Joshua juga maju tak gentar. Di mana, di Jambi itu ya. Publik juga punya antusias, punya dukungan terhadap kasus ini untuk diungkap. Jadi mau nggak mau kasus ini dengan sendirinya meledak. Ibarat kata nih Bang, dengan situasi di luar Polri yang kayak begini, kalau Kapolrinya itu seorang hanya cangkir kopi aja, tetap harus ngungkap kasus ini. Saya kasih contoh ekstrem, begitu antusiasme, kemarahan publik, kemarahan keluarga, lawyer yang begitu terengginas, kencang mengungkap ini. Jadi kalaupun Kapolri ini hanya sebuah cangkir kopi aja, pasti tetap terungkap. Ya. Dan belum lagi orang-orang yang dizolimi oleh polisi. Mahasiswa yang tangannya patah-patah waktu reformasi di korupsi, menolak omnibus. Dan di samping itu juga polisi-polisi di internal yang juga tidak setuju dengan adanya. Belum lagi korban-korban di dalam yang terpaksa bungkam. Gitu. Ya, korban KM 50. Nah, ini semua kan akumulasi. Yang saya pikir Pak Listio, Pak Agus Kabar Eskrim, ya, Irwasum, ya, tinggal nikmati. Mau apa lagi? Ini kan, kan kita, abang kan pelaku lah ya. Nggak tahu, mungkin orang bingung pelaku apa gitu. Pelaku politik kan. Di Indonesia ini kan ada titik kan, titik reformasi yang berbalik. Karena kita ini kan nggak pernah stabil jadi bangsa kan. Ada peristiwa 65, 66, lalu ada 98. Nah, saya pikir ini salah satu kiamat kecil dalam politik di Indonesia. Peristiwa Sambo ini. Karena ketika dia tidak ada, ketika politik kita tidak pernah stabil, dan dia belakangan kan berakumulasi pada musuh bersama yang namanya oligarki. Nah, oligarki ini kan punya penyangga dan aktor atau aktrisnya. Nah, salah satunya ini situasi ini. Jadi magnitudnya itu. Jadi bukan sekedar kekerasannya. Kekerasan ini kan dia juga mungkin ekspresi atau memang tujuan dari satu akumulasi peristiwa-peristiwa yang dialami Sambo dan jejaringnya, yang sehingga dia bisa tahan lama retensi 3 hari itu. Nah, ini akhirnya meledak. Gitu. Jadi ini kiamat kecil politik di Indonesia. Ini sebenarnya revolusi, pokoknya ada perubahan lah. Karena ada akumulasi. Jadi udah mulai nih meledak nih, muncrat nih, buar, ditahan-tahan, akhirnya kejadian kayak begini. Dan bisa jadi merembet ke institusi lain nanti ini. Semoga. Ya. Oke. Tadi saya kira menarik sekali ya bahwa
gerakan-gerakan masyarakat dan pengacara, keluarga, itu begitu luar biasa mereka memperjuangkan supaya kasus ini terungkap. Betul. Tapi yang kita lihat juga yang sangat penting adalah bahwa Presiden dan Menko Polhukam Mahfud MD ini kan tegas sekali dan minta betul-betul, terutama Presiden Jokowi itu minta supaya ini betul-betul diusut tuntas, kan gitu. Ya dia mah setiap ada kasus pasti ngomongnya gitu, diusut tuntas. Ya tapi kan Kapolri ada kasus apa diusut tuntas, ya kan? Gampang lah itu, Bang. Ya tapi kan kalau tugas presiden cuma kayak begitu aja mah, ya kan? Boleh lah kita ganti-gantian jadi presiden tiap hari satu orang nih. Gitu ya. Gitu. Jadi gini, apakah ya sikap presiden ini di dalam konteks memerintah Kapolri agar ini diselesaikan kasus ini? Ada terkesan bahwa kayaknya jabatan Kapolri ini tergantung presiden. Sigit ini nggak lama lagi nih. Enggak lah. Menurut saya sih yang dikerjakan Palistio, meskipun Palistio sendiri juga bilang sebagaimana perintah presiden, ada yang protes. Saya juga mempertanyakan juga kenapa mesti atas nama presiden. Kapolri kan harusnya atas nama hukum. Yeah. Tapi ya dalam prakteknya oke lah. Gitu. Meskipun di awal-awal Mabes Polri ini kan sempat nutupin kan. Keterangan-keterangan dari Humas Polri itu kan sempat nutupi kan, ngikuti angin awal itu. Tapi mau berubah. Nah, karena memang tekanan dari keluarga, kuasa hukum keluarga, dan masyarakat juga. Tapi ya setelah ditekan, dibuka makin hari makin terang benderang, ya saya pikir udah oke lah. Bahkan cepat Pak Agus ya, Kabar Eskrim kan, karena dia bagian juga dari tim sus Mabes Polri juga berkali-kali bilang ada situasi apa langsung dicari lalu dikasih keterangan lebih dalam lagi. Peristiwa Magelang misalnya. Ini di Indonesia ini Bang. Menariknya kan Mahfud MD bilang motifnya nggak bisa diungkap karena nggak layak buat orang dewasa. Emang bangsa ini isinya anak kecil semua. Iya kan? Tapi dalam hitungan jam diungkap itu masalah ada apa di Magelang. Iya. Ya kan? Tapi dijawab lagi sama Pak Agus Kabar Eskrim. Ya kan? Gak ada peristiwa Magelang. Ya kan? Kembali ke poin ini. Nah, jadi menarik nih dinamikanya gitu. Jadi memang makin hari ya memang kita mesti kasih kesempatan juga buat petinggi Polri untuk kasih warna lain. Dan itu dibawa Listio juga. Jadi menurut saya nggak terlalu setuju kalau ini the end of the story-nya si Listio Sigit. Iya. Masih jalan lah ya, masih panjang. Kecuali Pak Listio terbukti tahu ada pembunuhan, ada peristiwa ini atau motifnya ini. Dan dia diam, nah itu salah. Nah itu kesempatan lah buat jenderal lain jadi Kapolri lah. Tapi satu hal ya, saya kira tadi yang sudah kita sebut tentang beberapa jenderal yang ada di dalam Polri, bahwa mereka ingin kasus ini terungkap dan mendorong ini supaya tuntas. Ya, selain dari Kapolri, ini kan masih menunjukkan bahwa ada semangat untuk menyelamatkan lembaga Polri-nya kan? Iya. Ya, saya yakin tuh jenderal-jenderal petinggi-petinggi Polri yang ada di Lemdikpol, di Sespim, kan lagi giat belajar nih ya. PTIK. PTIK nggak terlalu lah saya. Pasti kalau yang sekolah-sekolah tinggi itu kan ilmunya udah yang mimpi-mimpi kan. Kalau PTIK kan pasti pengabdian dulu masih, ilmu pengabdian. Enggak, maksud saya rektornya. Rektornya ya. Siapa rektornya Bang? Nggak tahu. Iya. Ada PTIK, ada PTIK. PTIK Quran itu. Ilmu Quran. Nah, kalau yang di Lemdikpol lah ya, saya pukul rata lah. Lemdikpol kan yang paling tinggi, di bawahnya semua PTIK ada di situ. Saya yakin mereka kan lagi textbook semua nih. Ini mana yang benar, mana yang nggak benar tuh cepat mereka. Atau
kadang kan kita suka dengar juga kan, kalau polisi-polisi yang baik dan benar tuh di Lemdikpol aja. Nah, pasti mereka panas semua itu. Dan pasti mereka setuju. Like nih, pasti nanti mereka like sama video abang nih. Gitu ya. Oke, kita mau tahu ya pandangan Bung Haris ini. Bagaimana setelah Sambo ini kita melihat institusi Polri ini? Ya, ini antara harapan sama Kenyataan. kenyataan. Kalau harapan sih ya, kan begini Bang. Kalau negara ini kalau mau bener harus dikelola secara demokratis. Nah, demokrasi itu dia salah satu penyangga utamanya adalah rule of law, aturan main hukum. Ya. Dalam banyak kajian hukum, terutama hukum dalam praktek, polisi ini salah satu yang penting. Kalau bahasanya Pak Sachipto Raharjo, Profesor Sachipto Raharjo, dia selalu menganalogikannya bahwa polisi ini adalah ujung dari tombak. Dia yang berhadapan dengan masyarakat, yang menerima laporan, yang matanya, hidungnya, kupingnya, indra hukumnya itu ada di polisi. Gitu. Meskipun rasa dan pikiran ada di hakim, tapi indranya itu ada di polisi. Kalau polisinya nggak benar, maka penegakan hukum busuk. Nggak berlaku secara baik. Jadi dia akan rusak. Kalau penegakan hukum rusak, konsep aturan main hukum rusak. Kalau rule of law rusak, demokrasi rusak. Nah, jadi hak asasi juga rusak. Oh ya pasti. Hukum itu kan tercipta untuk memproteksi hak asasi. Jadi rule of law rusak, demokrasinya rusak, bangsa ini sih nggak bubar. Cuman rusak. Secara teritori nggak bubar, ya kan? Cuman di dalam teritori ada yang lempar panci, lempar sendok. Gitu. Tapi ada juga yang kipas-kipas pakai dolar. Nah, gitu. Jadi kita gini ya, kita lihat bahwa apa bisa kita katakan bahwa semangat Polri ini kan ingin melakukan reformasi, gitu kan. Nah, kalau dengan kasus Sambo ini, apa bisa kita katakan bahwa sebenarnya sudah gagal ini reformasi di Polri? Kalau menurut saya gagal. Tetapi harus dibangun ulang. Tahun ini kan sudah 20 tahun Undang-Undang Polri. Undang-Undang nomor 2 tahun 2002. Benar. Dulu waktu masih draftnya saya ikut bikin catatan-catatan tuh. Saya ikut votingnya tuh. Abang ikut voting. Abang ikut tanggung jawab lah. Nah, tahun 2002 ya. Tiga tugas Polri itu kan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban. Tugas ini nggak perlu jangan diganggu, udah bener. Tapi aturan main. Sebetulnya agenda reformasi yang Abang bilang tadi itu, reformasi Polri tadi itu sudah dijawab lewat grand design. Ya kan? Grand design-nya kan ada yang 20 tahun tuh. Ada lagi yang menarik nih Bang. Semua jenderal-jenderal itu kan rata-rata S2, S3. Tesisnya sama disertasinya soal Polri semua. Ya kan? Nah, saya ini ada pikiran 2 minggu lalu. Atau universitasnya sama semua yang ngasih. Bikin universitas lagi, Universitas Bayangkara, ya kan? Nah, jadi yang saya mau bilang begini Bang, saya 2 minggu lalu ada pikiran, kita tuh mesti kumpulin buku-bukunya semua petinggi Polri yang hebat-hebat itu, ya kan? Yang bikin agenda polisitor sebagaimana kita kumpulkan. Kok nih jadi buku, tapi Polrinya kok nggak jadi makin maju. Ya kan? Yang dibilang maju itu bukan pakai alatnya. Ada orang teroris datang beli alat sensor kan bukan begitu. Yang dibilang maju itu adalah nilai budayanya, yang menghasilkan kepercayaan. Lalu penanganan kasus efektif.
Richard Posner misalnya, ahli hukum. Orang merasakan ada keadilannya ya. Iya. Jadi Richard Posner ahli hukum yang mengkalkulasi hukum dari sisi ekonomi itu kalau nggak salah. Apa kontribusinya, value-nya, gitu, ya kan? Boleh juga tuh kita tunggu tuh komentarnya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Ya. Bagaimana kontribusi Polri untuk meningkatkan pendapatan negara? Jangan cuma urusan sita-sita aset aja, ya kan? Iya, bagaimana ya? Nah, karena kejahatan itu mengganggu ekonomi. Nah, inilah yang penting. Dulu Bang, saya ingat setelah 6 atau 8 kali kebijakan ekonomi keluar oleh Jokowi, barulah keluar satu kebijakan di bidang hukum. Salah satunya abang tahu isinya apa? Mempermudah orang izin bikin SIM. Inilah hasilnya. Hukum hanya disimplifikasi, misalnya ya, ada banyak, tapi salah satunya mempermudah bikin SIM. Izin berusaha. Hukum itu harusnya merapikan aparaturnya. Cuman di negeri ini yang sifatnya nilai, kultur itu nggak jadi perhatian. Hukum harus dihambakan, dipaksa menghamba pada kemudahan investasi, kemudahan produksi. Jadi pragmatis ya. Jadi pragmatis. Itu bukan hukum, itu regulasi. Iya. Gitu ya. Bang. Oke, jadi hambatan terhadap reformasi Polri ini apa ke depan? Pertama menurut saya nggak ada leadership di dalam Polri. Leadership itu artinya bukan yang bisa memimpin, yang memimpin bisa. Buktinya ada Kapolri tapi juga ada yang memimpin dari luar kan? Iya, iya. Ke dalam Polri itu. Tapi memimpin untuk menjalankan agenda Polri. Ya kan? Yang kalau kata siapa ini? Sayyidina Umar bin Khattab. Yang dia bilang aku tuh seperti ini. Kalau nyebut Umar bin Khattab itu harus pakai RA belakangnya. Radhiyallahu anhu. Ya. Yang dia bilang dia ambil satu tanduk itu. Terus dia gores pakai pisau kan. Kekuasaan dan hukum itu harus seperti itu. Nah, jadi tapi dijalankan, bukan dipidatokan. Paham ya maksudnya Bang? Iya, iya. Saya minta maaf nih Bang, agak maksa ke Abang nanya paham gitu. Abang ngerti kan siapa yang gitu. Cuman dipidatokan pada tanggal-tanggal tertentu. Nggak bisa. Dia diuji. Jadi integritas penegakan hukum itu diuji, kalau kata orang barat 24/7. Setiap hari, setiap jam, setiap detik. Gitu. Supaya jalan. Karena makin dijalankan, maka dia akan menjadi pola dan orang nggak akan tanya. Begitulah dia. Nah, saya sih berharap ya Pak Listio Sigit ini dan timnya ya, tim-timnya yang saya lihat bagus ini ya, kayak Pak Agus, Pak Arief, ya, beberapa polisi-polisi yang muda-muda. Novel Baswedan kan juga di dalam Polri sekarang gitu ya. Itu siapa kepala BNPT itu? Rafli ya? Boy Rafli ya. Nah, jadi saya melihat jalankan. Nah, ini kan lucu, habis diungkap baru kasus Sambo diungkap, baru nih rame-rame Kapolda ungkap perjudian loh. Selama ini kemana aja? Nah, atau wartawan tuh harus tanya. Selama ini nggak berani, itu memang karena masih takut dengan Satgas. Jadi ya itu dia, sekarang wartawan tuh tanya dong sama Kapolda itu. Di Sumut katanya diungkap berapa, di Jakarta berapa. Kemarin kemana belum jadi Kapolda deh. Ya. Ya kan? Mengapa? Nah, kenapa baru diungkap sekarang? Baru tahu, ya kan? Atau kalau baru tahu kan kesian juga Bang. Pangkatnya udah bintang 2, ya kan? Ya. Ada yang juga pidanain saya juga. Atau anak buahnya mungkin menghambat untuk tidak memberitahu. Nah itu dia, berarti ada masalah. Nah saya berharap gini Bang, kalau memang yang konseptual nih nggak bisa,
Saya berharap memang ada kasus-kasus yang besar lagi kayak begini. Tapi saya nggak pengen ada yang nyawa hilang lagi ya. Ya, jangan ada korban lah. Jangan ada korban, tapi diungkap kasus-kasus lain. Karena dengan begitu Pak Listio akan terbiasa melakukan penegakan. Pak Irwasum, Pak Kabareskrim terbiasa. Dan memang menurut saya Kapolri, Kabareskrim, Irwasum nggak usah lah ngurusin kasus-kasus sipil. Kasus-kasus yang ngelibatin polisi-polisi. Ya, ya. Ungkap tuh kasus-kasus yang ngelibatin polisi. Supaya lebih bersih di dalamnya. Dan terbiasa kan kasus Sambo, nanti besok lagi kasus siapa misalnya, kasus siapa lagi. Nah, jadi terbiasa. Nah, kelihatan warnanya. Jadi orang bilang, oh ini berarti dia mempraktekkan agenda reformasi kepolisian. Selama ini kan koalisi ini kan boleh kita bilang, saya nggak tahu ya, secara undang-undang atau aturan ada nggak yang mengawasi? Banyak. Pengawas polisi itu banyak. Di dalam Irwasum. Ya. Atau Tapi kan Irwasda. itu kan instrumen di bawah Kapolri. Iya, tapi ini pengawas nih ya. Inspektorat pengawas di Mabes maupun di Polda. Yang kedua ada Div Propam atau Kabid Propam di Polda. Yang ketiga secara politis pengawasnya itu DPR. Secara pengawas konstitusionalnya adalah Presiden. Ya. Ya kan, secara ketatanegaraan. Lalu pengawas tematiknya di bidang HAM itu ada Komnas HAM eksternal. Lalu ada lembaga tambahan yang tapi secara administratif masih menyusu pada Mabes Polri itu Kompolnas. Ya kan? Pimpinannya tuh Mahfud MD, sebenarnya Menko Polhukam. Siapa nih Pak Benny Mamoto ini sebetulnya ketua harian namanya, kalau nggak salah. Tapi ketuanya itu si Mahfud MD. Gitu. Jadi kalau misalnya Benny Mamoto itu hanya istilahnya mengembe aja dari pernyataan Mabes Polri dan timnya Sambo, yang tanggung jawab tuh Mahfud MD mestinya. Jadi ketuanya kan? Kalau dia nggak tahu, mestinya dia pecat tuh Benny Mamoto, minta suruh mundur. Mungkin nggak berani lah. Ya itulah negeri kita ini masih enak yang kayak gitu-gitu, ya kan? Dia pikir yang bisa jadi pejabat cuma dia aja, ya kan? Abang kan bisa, pernah lagi kan? Pernah jadi anggota DPR. Iya. CV udah bagus abang ini. Nah, jadi pengawas banyak. Lalu yang terakhir pengawas jurnalis, teman-teman media. Jadi nggak boleh sebetulnya kalau media itu dikelola dengan tanda kutip. Polisi itu nggak boleh. Ya kita tahu lah apa yang terjadi. Ya jadi Kompolnas ini terkesan seperti jadi jubirnya Polri ya. Ya saya amin aja omongan abang. Nah ada lagi pengawas masyarakat. Pengawas masyarakat itu ada. Nah, jadi ini semua banyak pengawas itu. Cuman ya ada pengawas yang nggak didengar. Ada lagi pengawas yang akhirnya berubah jadi pengikut. Kenapa? Ya, karena beberapa di antara mereka dijadiin sarana untuk cari pekerjaan. Ya kan? Ya, ada yang bilangnya sih di media, ya diminta karena pengalaman. Nggak ada pengalaman. Pengalaman apa? Kita nggak butuh pengalaman aja untuk ngisi di posisi-posisi itu. Nah, jadi itulah situasinya. Ya, jadi sekarang ini kan yang dibubarkan itu Satgasus. Lalu di Propam ini kan masih tetap harus ada dong. Harus ada kan. Nah, tapi kan kalau dia dengan kasus seperti ini, lalu orang kan sebenarnya hilang harapan juga dia sebagai pengawas internal Polri. Orang di luar? Ya baik di luar maupun di dalam. Kalau di luar orang udah banyak hilang harapan sama polisi. Nah di dalam sebetulnya juga saya ketemu ya, saya nggak bisa bilang ini merepresentasikan segala mayoritas sana. Tapi saya ketemu polisi-polisi yang ya mau keluar salah. Nggak keluar ya dihadapin sama situasi ini. Jadi mereka jalani aja.
ngebunuh waktu menuju pensiun. Iya. Ada lagi saya ketemu polisi. Di polisi itu ada nggak pensiun dini ya? Seperti Banyak. ASN itu kan ada. Ada polisi. Beberapa saya tahu orang. Ada yang banting setir jadi pejabat, ikut pilkada. Ada yang menang, ada yang enggak. Yang enggak pindah daerah lain, ikut lagi. Ikut partai. Ada gitu begitu. Jadi caleg. Indonesia, Bang. Ya. Oke. Tadi kan kita sebut bahwa Komisi 3 ini salah satu yang ikut mengawasi institusi Polri. Betul. Ya. Nah, dalam kasus ini, bagaimana Bung Haris melihat ini? Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI. Alhamdulillah nggak ada ya. Hah? Alhamdulillah nggak ada. Ya kenapa itu kira-kira? Ya, paling nggak dari sisi konsistennya kita kelihatan lah. Konsisten berapa minggu nggak ada gitu. Gitu ya. Iya. Tapi katanya Kapolri mau dipanggil ke Komisi 3. Yang nggak ada peristiwa Sambo juga Kapolri suka dipanggil sama Komisi 3. Oh, jadi ini rutin aja ya? Ya, Ya jadi memanggil Kapolri ini kerjaan rutin aja, nggak ada hubungan dengan kasus. kalau dibilang bahwa ini respon terhadap situasi Sambo, bentuk responnya masih standar. Saya salah tanya nih, harus saya tanya kepada ketua kepada ketua Komisi 3, bukan kepada Bu. Iya. Aduh, rusak. Tapi menurut saya mekanisme yang dipakai juga masih standar aja. Iya. Nggak ada yang luar biasa. Ya tapi terakhir ya ketua DPR respon lah ya dengan pakaian kebayanya itu. Iya. Cantik juga kan kita lihat kan. Paling nggak responnya cantik gitu. Lalu langkah-langkah untuk menuntaskan reformasi ini apa? Reformasi Polri. Ah. Kalau saya nih ya, saya berharap ada kasus-kasus besar diungkap lagi. Yang melibatkan polisi. Tahu. Prediksi nih kira-kira akan ada lagi nggak yang kasus Harus besar? ada karena banyak kasus yang melibatkan polisi. Misalnya? Ya sabarlah Bang. Gitu. Nah, ada yang diungkap atau terungkap, direspon oleh Palistio dan istilahnya Dewan Jenderal gitu ya. Jenderal-jenderal itu. Karena besar melibatkan polisi, direspon dengan benar, berulang-ulang kali seperti itu akan menumbuhkan kepercayaan. Makin tinggi kekuasaan, dia harus bisa mengoreksi dirinya. Kalau makin tinggi kekuasaan, makin merepresi orang yang paling bawah, ya yang kayak begitu mah, ya apa nama istilahnya Bang? Jadi secara spesifik ya, problem di internal Polri ini sebenarnya apa? Ini kan yang belum terungkap ya. Abang minta saya ungkap kah? Ya dikit aja, samar-samar aja, nggak usah. Problemnya banyak Bang, tapi yang paling menurut saya adalah ketika polisi itu terlalu sadar dengan kewenangannya dan mereka menjadi penentu. Mereka nggak menjadi alat negara untuk melayani publik. Mereka lebih melayani kewenangannya dipakai untuk apa dan kepada siapa. Dan lebih bahaya lagi ketika merekalah yang memiliki kepentingan untuk menggunakan kewenangan. Jadi mereka yang punya kepentingan ya menggunakan kewenangan yang ada pada mereka. Jadi polisinya memiliki kepentingan di luar dan menggunakan kewenangan. Kewenangan penegakan hukum kan nggak bisa dipakai sama orang kayak kita, Bang. Kita ini kan mantan cover boy, ya kan. Nah, jadi nggak bisa. Nah, mereka yang punya kewenangan. Karena mereka kalau nggak punya kewenangan, dia juga bukan apa-apa. Ya. Dan tinggal kewenangan itu mau dipakai untuk apa? Iya. Abang kan ketemu polisi jenderal pasti ketemu kan, wah duduk rapi. Makanya jarang saya ketemu. Kalau dulu kan waktu di anggota dewan kan. Oh gitu. Enggak, saya justru mereka yang harus duduk rapi depan kita. Ya, palingnya sama-sama rapi. Tapi begitu udah pensiun coba ketemu. Ya kan? Iya benar. Udah nggak megang, udah nggak punya kekuasaan.
kita dulu kan begini ya, kita dulu semangat sekali ketika kita membuat undang-undang Polri, ini kan semangat reformasi, supaya Polri ini independen, lepas dari TNI, kan gitu. Iya. Ya, kemudian dia berdiri sendiri, kita harapkan dia lebih profesional, Iya. sehingga tidak di bawah satu angkatan yang lain. Betul. Nah, tapi yang kita lihat sekarang kan semangat untuk mengembalikan Polri di bawah kementerian misalnya, ini kan mulai muncul lagi nih. Saya nggak setuju, Bang. Nggak setuju ya, kenapa? Nggak setuju. Menteri Dalam Negeri. Ya menteri, ya apa Menhan atau Menteri Balik Dalam lagi dong ke Tito. bikin satgas lagi nanti. Iya. Iya kan. Minum kopi dulu, Bang, kita, Bang. Saya jual kopi, Bang. Boleh promosi ya? Boleh dong. Kopi Haris, Bang. Ada di online. Serius nih? Serius. Boleh dong. Kopi Aceh sama kopi Papua. Gitu. Kopi Gayo berarti. Kopi kita jadi resellernya Aza Coffee dari Aceh Tengah tuh. Sama kopi Papua lah. Bantu-bantu dagang aja dikit-dikit. Ya. Yang penting ada kesibukan. Jalan nggak jalan tuh reformasi polisi, Bang. Ya. Jangan lupa minum kopi. Ya. Ya kan? Itu, Bang. Oke lah, saya kira udah banyak sekali ya kita bahas tentang polisi ini. Nggak Ya. kelar-kelar Dan ini polisi. sebenarnya miniatur persoalan. Bisa kita katakan ini miniatur persoalan di Indonesia ini. Betul. Di negara kita. Betul. Nah kira-kira Daerah mana di Indonesia yang nggak punya masalah sama polisi? Ayo coba. Nah, jadi, Ada. Jadi kita ini harapan dan pandangan Bung Haris terhadap negara ini ke depan dengan ya tentu konteksnya tadi persoalan yang muncul dalam kasus Polri ini ya. Iya. Nah harapan kita kan mesti ada ke depan ini. Ada, Bang. Kita artinya rasa optimisme ya. Nggak harapan, bahkan modalnya udah ada. Modalnya menurut saya itu di rakyat, masyarakat, kelompok-kelompok yang kalau pakai bahasanya Idul Adha itu kelompok-kelompok umurannya Ismail, anak muda yang seger-seger gitu kan. Iya, yang siap berkorban. Yang siap berkorban ini banyak, yang jenius, punya keikhlasan, kelompok-kelompok, saya sebutnya kelompok Ismail lah ini. Iya. Ini banyak. Nah, mereka ini yang harus, saya nggak bilang pemerintah harus fasilitasi, udahlah omong kosong lah itu semua. Difasilitasi asal dukung BUMN gitu-gitu ngapain. Jadi saya pengen anak-anak muda ini berani ambil kreativitas, lebih kreatif, inisiatifnya juga muncul. Plus yang diajarkan Munir dulu kita kalau di Kontras, jangan takut. Harus berani. Ibarat kata kalau pakai peristiwa RDK, reformasi di korupsi tahun 2019, ya ada yang dipatah-patahin tangannya. Iya. Tapi nggak apa-apa. Bukan saya bilang saya menghalalkan kekerasan, enggak. Cuma resiko berjuang dan bertarung seperti itu. Atau dalam satu hadis itu dikatakan bahwa kalau engkau takut kepadaku, kata Allah, aku buat semua manusia takut kepada kamu. Iya, betul. Hah? Iya. Jadi kita harus tahu kepada siapa, dalam situasi seperti apa kita harus takut. Bukan kepada siapa. Iya. Dalam situasi seperti apa kita takut, dan dalam situasi seperti apa kita harus berani. Nah, modalnya itu ada di sehingga rakyat. kita bukan nekat. Bukan nekat. Bahwa kemudian kita dilaporkan, nggak ada masalah. Selama kita bicara kebenaran, melakukan dengan cara yang baik dan benar, insya Allah bukan hari esok yang kita mimpikan kita mandi dengan air dan sabun seperti apa, ya kan? Tetapi di hari depan kita akan ada dalam kesejukan alam yang seperti apa. Itu yang harus kita lihat ke depan. Kira-kira begitu. Oh, oke, Bung Haris, saya kira cukup ya. Kita sudah banyak sekali kita terlalu bicara. Banyak ini. Terlalu iklan, banyak ini. Nanti iklan YouTube-nya nggak ada. Space untuk iklannya hilang ini. Betul. Tapi ada satu kopi tadi kan. Kopi Haris tadi itu sudah masuk iklan. Saya yang dapat iklan. Ya nggak apa-apa, kita ikhlas-ikhlas saja. Iya kan? Kalau nggak begitu kita kan colongan lah Bang, boleh lah. Ya, merasa rugi kita kan. Tapi kan kita karena ikhlas jadi tidak ada yang kita rasakan rugi. Saya kira kita semua lah harapan yang disampaikan oleh Bung Haris tadi, ada generasi muda, anak-anak muda yang memang masih
mereka punya semangat masih untuk membangun Indonesia ke depan. Itulah harapan kita. Mudah-mudahan akan sukses. Insya Terima Allah. kasih, Bung Aris, Terima kasih, Bang Zul. atas kehadirannya yang sudah jauh-jauh datang ke sini. Ya, Nggak jauh lah ini. Hah? Nggak jauh lah. terima kasih, Bung. Sama-sama. Ya, Sama-sama. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.